Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Hari ini gue punya kesempatan untuk melihat-lihat sebuah mobil MG4 EV di MG Morris Garage BSD. Hari ini gue lagi servis mobil ICE gue, MG5 GT. So, mari kita lihat-lihat mobil listriknya MG. Ada dua, tapi sekarang yang dipajang, ada dua juga. Sebelah sana ada satu lagi, ZS dan 4EV. Well, yang menarik perhatian gue 4EV karena dia compact, imut, terutama warnanya. Warnanya gue suka banget because sama kayak strap jam tangan gue. Gak ada hubungannya, tapi ya oke lah. Nah, kalau dari perhatian yang attention to detail yang diberikan oleh MG, ini punya konsep yang garis-garis tajam ya. Dia ngasih kesan sporty yang luar biasa. Menurut gua nih air scoopnya yang belakang ini cakep banget dengan dipisah jadi dua begini. Dia jadi kelihatan sangat sporty. Pantatnya memang rata ya, tepos kayak mobil kayak Omoda E5 gue pas ditabrak dia jadi tepos. Tetapi memang ini adalah konsep yang ditawarkan oleh MG4EV. Nah, MG4EV yang ini tidak punya power back door, tetapi punya otot back door. Jadi menggunakan otot untuk menutupnya minimal ya. Kalau kebukanya karena ada hidrolik, dia bisa naik sendiri. Cuman turunnya kita harus pakai otot. Nah, untuk kapasitas belakangnya nih, dia nggak terlalu besar, tetapi cukuplah untuk satu buah koper besar ya, koper full size yang besar. Syukurnya dia sudah tambahin dengan kompresor, jadi kita bisa ngisi angin kalau misalnya kita kekurangan angin. Ya, kita akan fungsikan otot backdoornya dengan tangan kita. Otot backdoor. Kalau secara visual, pantat belakangnya cakep. Ya, no complain. Memang dia tipenya compact dan kesan hatchback gitu ya. Nah, kalau untuk akomodasi ruangannya buat gue, let's see. Ya, kita coba duduk. Nah, kalau duduk tinggi saya itu 183, jadi ya cukup makan tempat. So, kursi ini mentok belakang tidak terlalu turun. Untuk belakang tidak terlalu turun ya, space kakinya seperti itu. Nah, dia untuk pedal gas dan remnya, yang remnya floating, yang ininya juga floating. Kalau di Omoda E5 dia pakai yang piano sebelah kanannya. Secara kalau dari panel instrumen dan panel dashboard gitu, setir, MID, head unit semua nggak ada yang masalah lah menurut gua. Tapi yang jelas yang menarik dari apa yang ditawarkan oleh MG4EV adalah dia juga memiliki traffic jam assist. So itu salah satu fitur yang buat gua waktu mendengarnya itu adalah suatu hal yang menarik. Traffic jam assist adalah salah satu kenapa gua memilih mobil listrik Omoda E5 pada waktu itu, karena dia punya traffic jam assist. Nah, kalau dari mobil ini secara akomodasi, kita mulai dari kompartemen sini. Ini nggak terlalu luas ya. Ini hampir mirip dengan MG5 GT. Ya, kalau untuk buku servis, terus masukin buku-buku kecil sama aksesoris perempuan, sisir, not bad, cukup. Di sini ada wireless charging, 1 unit handphone, tidak lebih, tidak kurang, tidak boleh lebih. Gua nggak tahu ininya berapa, tetapi 1 handphone sudah lebih dari cukup. Bukan drive mode ini adalah transmisi ya, untuk drive, mundur maju, parking, electronic parking. Lalu di sini ada 2 cup holder. Di bawah sininya ada kebutuhan colok mencolok ya, untuk charger, ada lighter juga.
kompartemen ini untuk tambahan naruh barang-barang kecil, handphone bisa taruh di sini. Kompartemen tambahan, ditambah juga di handrest juga punya kompartemen tambahan. Sayangnya di kompartemen tambahan ini tidak ada AC yang masuk, jadi tidak bisa bikin jadi kulkas-kulkasan. Instrumennya di sini ada, gue suka nih setirnya, ya cocok banget. Dia bisa tilt and telescopic, tilting, scoping, and it's gooding. Yang gue nggak suka, langsung aja ya, yang gue nggak suka panel instrumen informasi untuk pengemudinya ini iMode sekali. Tetapi gue rasa berdasarkan konsep, informasi yang ditampilkan itu ya secukupnya saja bagi drivernya. Memang tidak semewah semewah Omoda E5 atau mobil-mobil yang punya display besar dengan segala macam animasinya. Cukup saja informatif, sebagai pengemudi kita bisa tahu bahwa sedang engage ADAS-nya lagi, lane keeping assist-nya, terus adaptive cruise control-nya lagi jalan. It's enough. Di sini juga nggak terlalu besar layarnya, tetapi informatif dan cukup mengakomodir kebutuhan dari mobil sekecil ini. Jadi tidak terlalu, not bad. Desain untuk panelnya, ada orang yang selalu berpikir bahwa ini soft touch, kalau nggak soft touch itu jelek. Oke. Ada yang bisa berpikir seperti itu, ada juga yang tidak terlalu peduli. Mungkin soft touch bisa berpengaruh sama yang namanya akustik dari kabin. Bisa jadi lebih redam dan suara musiknya jadi lebih enak. Tetapi bagi gue tidak terlalu penting selama dia mendesainnya dengan proporsional dan punya konteks yang jelas. Nah ini memang soft touch, tapi konteksnya jelas. Konteksnya dia punya garis desain untuk menonjolkan sportivitas dalam berkendara. Lu kalau naik mobil ini tidak akan merasakan bahwa mobil ini mobil yang elegan, mewah, keren. No, it's like a futuristic car. Oke? Lo akan ngerasain seperti mobil futuristik dan punya lekukan-lekukan tajam yang menggambarkan bahwa gua ini mobil yang energik. Itu yang bertawarkan. Tempat kacamata dan lampu-lampuan, di sini ada kaca geser ya, standar, no problem. Kita cek dulu ininya. Kalau kita di sini dia bisa mundur. Oh, tidak bisa mundur. Jadi ya ada spare sedikit. Jadi kalau ada sinar matahari masuk dari sini tetap silot. But overall good. Ya. Handrestnya ini big man friendly nggak ya? Atau tolol, kita lihat ya. Kalau tangan gue di sini, gue setir seperti ini. Kalau gue taruh di sini, apakah mengganggu? Tidak dong. Ini tidak mengganggu. Ini sangat cocok ditaruh di sini. Karena ada sebuah mobil yang naruhnya tuh di sini. Pegangan ini taruhnya di sini, sehingga kalau kita mau ke sana harus begitu, harus mencong tangannya. Nah ini didesain dengan benar. So tangan gue bisa rest di sini dengan nyaman, bisa sambil main-mainin handle-nya, and then ketika gue butuh buka jendela, tangan gue bisa mengakses tanpa harus nekuk seperti ini, karena ada yang sesuatu di situnya. Mobil apa? Cari sendiri. Standar untuk tuasnya, speaker dan tempat kompartemen untuk naruh-naruh barang di sini juga it's relatively normal dan bagus. Akomodasi kaki, ya ini jarak setir gua, cara nyetir gua, dan ini sudah sangat nyaman. Oke, nyaman sekali. Tidak ada yang bermasalah. Oke, itu dari kabin depan. Kursinya ini katanya yang CBU, kalau yang udah CKD itu dari kulit warna hitam. So kita lihat ini fabric biasa, campur di sini ada kulitnya, fabric kulit. Gue suka sih ornamennya dengan warna-warna oranye seperti ini. Kesannya jadi lebih sporty. Kalau untuk gua nggak punya masalah. Kalaupun gua pengen bawa mobil ini atau gua bungkus ini mobil, ini bisa jadi daily drive gua untuk let's say kantor lah, sekitaran Jakarta. Jarak tempuhnya juga 400 kilometeran, 430-460 kilometeran. Dan
cukup menampung 4 orang sampai 5 orang. Tapi berdasarkan case yang pernah gua sekarang miliki dengan Omoda E5, itu case-nya gua hanya jalan berdua atau kadang-kadang sendiri untuk mengantor. Oke, kita lihat akomodasi yang belakang. What happened with belakang? Kalau orangnya sebesar gua di depan, ya lihat ya. Kalau orang sebesar gua nyetir di depan, and then orang sebesar gua juga 183 mau duduk di belakang, maka yang terjadi adalah meninggal. Tidak muat dong bro. Tapi apakah bisa? Ya bisa sih, tetap bisa. Cuman sempit sekali. Jadi kalau untuk normalnya manusia gitu ya, yang depan tinggi, yang belakang jangan yang tinggi juga. Jadi kalau lo sebagai orang yang tinggi, duduklah di sebelah yang kiri. Kalau misalnya yang depan duduk sini nggak terlalu tinggi orangnya. Pastikan seperti itu. Karena kalau misalnya yang nyetir tinggi terus di belakangnya duduk orang yang tinggi juga, wah, Anda tolol. Ya, belakang space-nya beda lah. Nggak beda terlalu jauh dengan Omoda E5. Untuk keluarga yang tidak terlalu besar-besar, cukup bisa menikmati duduk di belakang. Walaupun di belakang tidak ada AC ya, nggak ada blower tambahan, tapi di sini ada colokan listrik untuk ngecas 1 ekor rebutan-rebutan. Di joknya dikasih tambahan kompartemen untuk masukin handphone gitu ya. Aduh, aku males nih pegang handphone, taruh aja di sini. Oke, walaupun tidak bisa dipakai buat nonton pada akhirnya, tetapi ya sudahlah. At least kita nggak harus megangin handphone sampai tangan kita berkeringat. Nah, belakang desainnya tidak beda jauh dengan depan, tetap nuansanya nuansa sporty yang dikemas dengan indah. Oke, that's nice. Space medium lah, tidak terlalu istimewa, tetapi it's doable. Kita majuin dikit supaya kita keluar gampang, kalau nggak kita mati. Oke. Sekarang kita cek. Kita cek apakah mobil ini punya frunk atau front trunk. Mari kita buka. Kita buka. Nah, bukanya di sini ada tonjolan, tapi bukan digeser ke kiri, tapi gesernya ke arah kanan. Kita geser ke kanan. Lalu kita buka, dan dia tidak pakai hidrolik, so kita harus pakai tuas untuk mengganjalnya. Bagaimana saya memegangnya? Karena saya kuat, jadi bisa pakai kepala menahan kap mesinnya. Ya dong, kepala saya keras. Sayangnya dia tidak punya frunk sama sekali, tapi dia kemas dengan sangat rapih. Ya, di sini ada coolernya, cooler baterai, cooler motor, wiper, probably power steering, baterai, aki, dan fuse. Ini mesin motor listrik dan lain sebagainya. Oke, kalau dari penglihatan memang didesain dengan rapi, punya konsep yang jelas dalam menyusun kap mesin. Walaupun tetap disayangin ya, kalau misalnya gue sih berharap kalau punya mobil listrik itu punya frunk. Tapi ya sudahlah, mau apa? Mau bisa apa kita kalau misalnya memang mereka tidak sediakan frunk. Bisa kita bikin frang-frangan, tapi akhirnya nanti kita bisa berperang dengan suara-suara yang tidak jelas. Oke, kita tutup lagi. Satu, dua, lepas. Nah, kalau Anda mau memilih mobil listrik yang nggak terlalu besar, mungkin MG4 EV bisa menjadi pilihan Anda untuk dimiliki. Karena satu, space-nya tidak terlalu besar untuk city car. Range-nya cukup jauh ketika Anda berkendara dengan sopan. Range-nya bisa 460 sampai let's say 500 km. So, ini range-nya cukup jauh untuk bisa kita bawa ke let's say Semarang. Selama bawanya sopannya tidak ugal-ugalan. 51 kWh baterai,
Terus dia punya torsi yang cukup besar dan cukup nyaman. Torsinya kalau dibandingkan mobil-mobil konvensional ICE ini jauh lebih punya otot untuk tarik-tarikan. Jadi nikmatin aja kalau misalnya lo beli mobil ini sebagai mobil EV lo yang pertama. Ini bisa jadi mobil pilihan yang top, enak, dan catchy. Eye-catching maksud gua. Eye-catching banget, apalagi kalau pilihnya warna flame orange kayak gini, Gox. Gue suka banget. Tapi sayangnya gue sudah memilih Omoda E5 sebagai my daily drive. Kita lihat apakah salah satu dari keluarga gue akan memilih mobil ini sebagai daily drive dia. Karena menggunakan mobil listrik untuk daily drive di perkotaan itu sangat-sangat efisien dan sangat-sangat efektif. Oke, dari Babang Review ini aja. Babang Review nggak bisa nge-review yang aneh-aneh. Jadi berdasarkan perasaan, mobil ini cukup enak dan lega untuk dipakai oleh orang besar yang tinggi dan juga untuk keluarga. Laki, bini, anak-anak cukup mantap. Sampai jumpa lagi di review berikutnya sama Babang Review asal-asalan.